Halo, gua Aim. Di video kemarin kita telah sampai pada Sato yang berusaha untuk mengejar bola yang sudah akan keluar. Dan apakah ia akan bisa mendapatkan bola tepat waktu? Jadi langsung aja kita bahas. Sato yang sebenarnya sudah sangat kelelahan, tapi di sini dia masih belum menyerah untuk mengejar bola. Sato juga kemudian mengingat saat dirinya bertemu dengan Taira dan Taira berkata untuk Sato membantu Sesiki dan memintanya menunjukkan permainan yang tidak akan pernah orang lupakan. Meski Sato sendiri berkata di dalam hatinya untuk Taira diam, namun di saat yang sama dengan mengejutkan Sato berhasil mendapatkan bola bahkan sambil melakukan tendangan salto. Seluruh orang yang melihat itu pun terkejut dan bola dari tendangan Sato mengarah ke Kurusu. Ia pun berduel dengan pemain Ryuzan yang bernama Yanagi dan untungnya Kurusu bisa memenangkan duel udara itu dan membuat bola kemudian dikuasai Suzuki. Ia pun langsung memberikan operan ke Usui dan di sisi lain, Kazama yang melihat rekan-rekannya tidak menyerah pun jadi sadar jika ini memang tipe dari permainan Sesiki. Nah, Usui yang sekarang menguasai bola dan sebenarnya Kazuhiko ada di depannya, Usui berkata di dalam hatinya meski dia terlihat tenang seperti biasanya, tapi ia sendiri juga sebenarnya sudah mencapai batasnya. Usui pun berniat buat melakukan long pass ke depan dan menyerahkan nasib sesi kepada Mitsuki. Namun Kazuhiko juga sepertinya paham jika Usui akan melakukan long pass. Dia juga tahu jika dirinya nggak bakalan tepat waktu untuk memotong operan bola. Kazuhiko pun memutuskan untuk mundur meski Usui belum melakukan operan. Nah, saat Usui melakukan long pass dan menyerahkan semuanya kepada Mitsuki, sebenarnya bola terlihat sangat jauh dari jangkauan Mitsuki. Para penonton pun bertanya-tanya apakah Mitsuki akan bisa mendapatkan bola tepat waktu, namun nyatanya Mitsuki bisa menerima bola dengan sempurna. Hal itu pun membuat seluruh penonton berteriak, bahkan Sayuri juga terlihat berdoa. Namun, Mitsuki yang menguasai bola, ia kemudian mendapatkan tekanan dari Marco, bahkan setelah itu ada 4 pemain Ryuzan yang mengepung Mitsuki. Hoshino berkata para pemain Ryuzan berlari ke arah Mitsuki sebelum Usui mengirimkan umpan. Bahkan Kazuhiko juga sekarang udah ada di sana. Mitsuki pun harus melewati 5 orang pemain Ryuzan dan saat Mitsuki mulai berlari, saya berkata jika ini terlalu sulit buat Mitsuki. Bahkan saat Kazuhiko menghadangnya, Mitsuki malah kemudian terjatuh. Para pendukung Seishiki pun mengira jika serangan Seishiki sudah pasti gagal. Namun, Kazuhiko berkata jika itu salah dari awal Mitsuki bertujuan untuk menarik para pemain Ryuzan ke arahnya dan ia ternyata memberikan operan ke Sukamoto. Sukamoto pun tinggal berhadapan dengan Gao Nakano yang maju, tapi ia kemudian melihat ke arah lainnya. Sukamoto berkata di dalam hatinya jika selama ini Kazama adalah orang yang selalu berdiri di sebelahnya, dari awal Kazama selalu ada di sana. Sukamoto pun kemudian memberikan operan ke Kazama yang ada di sebelahnya dan di sisi lain, Gao Nakano nggak percaya jika di posisi Kazama itu sangat kosong. Melihat Kazama yang sangat bebas dan di depan gawang juga udah nggak ada siapa-siapa, para pemain cadangan Seishiki pun berteriak untuk Kazama menembak dan mencetak gol. Namun, mereka juga sedikit terkejut karena Kazama cuma terdiam setelah menerima umpan. Kazama berkata di dalam hatinya jika umpan yang Sukamoto berikan sangat nggak mungkin baginya untuk tidak mencetak gol. Namun, di kondisi Kazama yang sudah sangat kelelahan, sebenarnya Kazama nggak mempercayai ini. Di mana Kazama yang tidak mencoba menggenggam pasir yang ilustrasinya itu sebuah kepercayaan, ia kehilangan banyak kepercayaan dari banyak orang. Namun, saat dia mencoba buat menggenggam pasirnya, Kazama sendiri berkata kalau dia terlalu keras menggenggam itu, atau bisa dibilang ya terlalu percaya. Namun, Kazama yang melihat Sukamoto terus kembali dan kembali lagi lebih dari apa yang Kazama bayangkan, Sukamoto yang tetap sama yang jauh dari kata kuat dan juga tangguh. Itu memberikan Kazama perasaan seolah-olah pasir itu sendiri yang menempel di sela-sela jarinya, atau bisa dibilang Sukamoto lah yang menempelkan kepercayaan kepada Kazama sendiri. Kazama pun kemudian melakukan tendangan dan bisa mencetak gol, namun setelah itu Kazama seperti melihat gawang kosong yang ada di tengah padang pasir, dan itu terlihat sangat luas. Kazama juga memutuskan untuk berjalan bersama Seishiki di padang pasir yang luas ini, dan saat Kazama berbalik arah, ia kemudian melihat rekan-rekannya yang berlari ke arahnya. Seluruh pemain Seishiki pun merayakan gol Kazama yang membuat mereka kini unggul
unggul 4-3, para penonton juga terlihat bersorak untuk itu. Meski ada di antara mereka yang tidak mempercayai ini, pasalnya Ryuzan yang menyandang gelar raja di turnamen nasional dan menjadi favorit juara, apakah iya langkah mereka akan terhenti di 16 besar? Di sisi lain, Ryosuke berteriak untuk para pemain Ryuzan cepat memberikan bola kepadanya. Go Nakano pun kemudian melemparkan bola ke arah Ryosuke. Namun itu mengenai punggung Marco. Ryosuke pun berteriak kepada Marco karena Marco cuma terlihat bengong, namun Marco ternyata melihat ke pinggir lapangan dan yang mengejutkan, ternyata Ryuzan melakukan pergantian pemain. Tapi yang lebih bikin heran, pelatih Akiko mengganti pemain yang bernomor punggung 10 yang kita tahu itu adalah Ryosuke. Para penonton pun dibuat tidak percaya karena kita juga semua tahu Ryuzan sekarang ketinggalan 1 gol. Dan keputusan mengganti Ryosuke ini tentu nggak masuk akal karena ia adalah pemain andalan. Ryosuke sendiri pun gak menduga jika di waktu yang tersisa dia akan ditarik keluar. Namun saat Ryosuke ingin marah kepada Akiko, dari belakang Marco berteriak dan menanyakan keputusan pelatihnya. Ia berkata dengan keras jika Akiko gak paham situasi yang mereka alami. Karena di waktu yang tersisa, entah mengapa ia memutuskan buat mengganti Ryosuke bukan orang lain. Ryosuke yang melihat Marco marah demi dirinya pun tersenyum dan menerima jika dirinya harus diganti. Kazuhiko juga sempat menghentikan Ryosuke yang akan keluar, namun Ryosuke berkata jika itu nggak perlu. Ia pun segera keluar lapangan dan Kazuhiko menyerahkan bola kepada Marco sambil berkata jika semua orang sudah mengerti alasan kenapa Ryosuke ditarik keluar. Ryosuke yang keluar digantikan nomor 17 Kakefu dan setelah keluar, Ryosuke ternyata merasakan sakit di kaki kirinya. Sepertinya cedera Ryosuke kambuh lagi dan saat ia melihat ke arah Akiko, Akiko mengulurkan tangan untuk tos dengan Ryosuke. Ia pun berkata permainan Ryosuke udah bagus banget. Ryosuke pun kemudian disambut rekan-rekannya yang berkata Ryosuke udah melakukan kerja bagus. Nah, kita lalu kemudian balik lagi ke dalam pertandingan di mana waktu yang tersisa tidak banyak. Kazuhiko berkata untuk mengerahkan semua yang Ryuzan miliki. Ryuzan pun menyerang melalui Kazuhiko di sisi kiri, bahkan ia berhasil melewati Kazama dan juga Sukamoto. Kazuhiko juga kemudian berhasil mengirimkan umpan crossing ke tengah. Ryosuke yang melihat dari bangku cadangan pun mengingat perkataan Mitsuki yang ingin seperti Kazuhiko. Karena menurut Mitsuki, tugas seorang kapten adalah membuat timnya menang, namun Ryosuke berkata kalau itu bukanlah tugas seorang kapten. Karena membuat tim menang adalah tugas dari pemain andalan dan itu adalah tugasnya Ryosuke. Nah, di saat Ryosuke berkata seperti itu di dalam hatinya, di dalam lapangan, umpan yang Kazuhiko kirimkan untuk Marco Inohara bisa menghalaunya. Itu juga sekaligus menandakan akhir dari pertandingan Seishiki versus Ryuzan dengan kemenangan Seishiki 4-3. Kayaknya segini dulu pembahasan Manga Dice untuk video kali ini. Buat yang pengen tahu kelanjutannya, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Jadi, bye-bye.